Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, Salam, salam sehat. Yang pertama, permohonan maaf kembali karena kita dua kali tertunda pertemuan oleh karena libur, maka untuk mengganti pertemuan tersebut harus ditempuh melalui penyajian materi melalui live streaming. Oleh karena itu, saya berharap pertemuan kali ini dapat disimak dengan baik dan kalaupun sudah selesai disimak dan ingin diulangi boleh diputar ulang. Kalau ada komentar, pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, manfaatkan live chat atau kolom komentar. Baik, kali ini adalah pertemuan ke-14 dan menurut outline RPS kita seharusnya pada pertemuan ke-13 ini kita pertemuan ke-14 harusnya kita sudah masuk ke dalam uji non-parametrik Kruskal-Wallis, sign rank test, Wilcoxon, dan Mann-Whitney. Tetapi karena ada pada pertemuan 13 yang lalu itu kita baru sampai korelasi dan regresi dan pokok bahasan chi-square itu belum selesai, maka pada pertemuan ini saya ingin masuk dulu ke uji chi-square, uji chi-kuadrat, chi-kuadrat untuk uh, bersama-sama kita belajar dan jika ada waktu dilanjutkan dengan materi yang seharusnya yaitu uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney dan sign rank test. Oke, ya izinkan saya untuk menyampaikan materi dalam hal ini yang terkait dengan uh, uji Chi kuadrat. Mudah-mudahan di layar juga kelihatan. Uh, Uji Chi kuadrat atau X kuadrat atau Chi square itu terdiri dari uji Chi square satu sampel, dua sampel, dan K sampel atau lebih dari dua sampel. Adapun ringkasan materi hari ini saya akan membahas terkait dengan apa itu uji X kuadrat, konsep, syarat-syarat uji, kemudian jenis-jenis uji itu sendiri yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu satu sampel, dua sampel, dan lebih dari dua sampel. Lalu langkah-langkahnya, prosedur-prosedur, latihan-latihan, dan penyelesaian soal. Ya, baik, kita masuk. Secara umum, uji Chi kuadrat atau Chi square ini tujuannya ada dua, yaitu dalam eh, menguji perbedaan secara proporsi atau komparasi, dan juga untuk melihat asosiasi atau ada tidaknya hubungan. Meskipun dalam tabel pemilihan uji yang lalu itu, posisi uji Chi kuadrat atau Chi square ini ada pada uji komparasi. Ya, contohnya misalnya kalau kita mau uji hipotesis terkait dengan apakah ada perbedaan tekanan darah atau kejadian hipertensi di antara mahasiswa dan mahasiswi misalnya. Ini kita mau komparasikan. Kemudian contoh yang lain adalah ada perbedaan eh, kejadian BBLR di antara ibu yang berstatus sosial ekonominya rendah, sedang, dan tinggi misalnya. Dan untuk yang uji hipotesis asosiasi misalnya untuk melihat hubungan faktor atau variabel pendidikan dari tenaga kesehatan dengan kinerjanya. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, secara konsep uji X kuadrat ini sebenarnya adalah perbandingan antara nilai observe atau pengamatan ya,
dengan nilai ekspektasi atau nilai harapan, di mana semakin besar perbedaan nilai observe dengan ekspektasinya, maka makin besar kemungkinan adanya perbedaan antara proporsi yang diuji. Kita lihat contoh misalnya, kita memiliki koin. Koin itu ada gambar, ada angka, ya kan? Ada angka, ada gambar, gitu. Ya, kalau misalnya koin, contoh kita ambil koin, ya, dan kita lambungkan atau kita lemparkan sebanyak 50 kali, dan kita tahu koin itu kan ada sisi gambar, sisi angka, ada dua bukannya. Maka jika pada saat kita melambungkan 50 kali dan ternyata ada 28 kali muncul atau yang tampil itu angka gambar sebanyak 28 kali, inilah nilai observe pada pelambungan 50 kali satu buah koin uang logam itu dan muncul 28 kali gambar, maka itulah nilai observe-nya. Ya. Sedangkan ekspektasinya adalah 25. Mengapa 25? Karena koin itu terdiri dari dua permukaan. Sisi atasnya separuh, sisi bawahnya separuh. Jadi ada 25 dari 50 itu, kemungkinan atau harapannya muncul gambar dan 25 muncul angka. Dan itulah ekspektasi. Baik, adapun jenis-jenis uji X kuadrat ada yang kita kenal sebagai goodness of fit test, ada test independence, ada test of homogeneity. Ada satu sampel, ada dua sampel, ada yang lebih daripada dua sampel. Ya. Ya, goodness of fit ini biasa juga disebut untuk mengetes apakah data itu fit dengan distribusi atau sampel yang ada itu sama dengan eh, apa namanya yang terpilih atau distribusi yang dipilih. Kemudian tes independen ini adalah sama dengan uji pada dua sampel yang independen. Ya, sementara test of homogeneity ini untuk membuktikan dalam populasi yang berbeda terdapat kesamaan proporsi secara karakteristik. Ya, atau biasa kita kenal goodness of fit itu adalah uji kecocokan, dan uji homogenitas itu cirinya adalah perbedaan proporsi dari uh, beberapa kelompok yang lebih daripada satu sampel, ya, dan ya ada yang K sampel. Oke. Adapun syarat umum dari uji chi-square atau chi kuadrat ini adalah kelompok yang dibandingkan itu sifatnya eh, independen pada variabel independen. Kelompok yang dibandingkan itu pada variabel independen. Dan variabel-variabel yang dihubungkan eh, bersifat kategorik, ya, kategorik dengan kategorik. Dan skalanya bisa ordinal dan bisa nominal. Dan prinsip yang pertama juga atau syarat yang pertama itu bahwa penggunaan chi-square ini eh, pada skala atau statistika non parametrik. Artinya dia bebas distribusi, ya, tidak terperangkap atau tidak harus diuji distribusi datanya apakah normal atau tidak. Oke. Kita masuk yang pertama, chi kuadrat satu sampel atau chi square satu sampel. Itu biasa juga disebut dengan goodness of fit. Untuk uji chi square satu sampel ini adalah membandingkan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi, ya, frekuensi sampel yang disimbolkan dengan O atau observasi, ya, dengan frekuensi harapan, ya, berdasarkan hipotesis tertentu pada setiap pengujian, di mana ekspektasi atau harapan disimbolkan E. Ya. Uji chi-square satu sampel digunakan pada jenis data berskala nominal dengan jumlah kelompok kategorinya, ya, lebih dari dua. Ya, rumus menghitung nilai chi-square-nya adalah
X kuadrat hitung sama dengan sigma O dikurangi E kuadrat ya dibagi dengan E. Dan O itu adalah nilai pengamatan, E adalah nilai ekspektasi. Dengan derajat bebas yang digunakan atau DF adalah baris kurang 1 dikali dengan kolom kurang 1. Degree of freedom-nya berlaku B min 1 K min 1. Jadi misalnya kalau tabel kita adalah 3 kali 2, maka DF-nya itu dihitung baris kurang 1 atau 3 kurang 1 dengan 2 dikali dengan kolom 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti DF-nya sama dengan 2. Kalau tabel kita itu 3 kali 2. Tapi kalau tabel kita 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2, maka DF-nya sama dengan 1. Karena 2 kurang 1 kali 2 kurang 1. Adapun jika frekuensi ekspektasi tidak diketahui, maka frekuensi ekspektasi dapat dihitung ya dari rata frekuensi observasi menurut kategori atau ekspektasi I sama dengan N per K. Ya, rata-rata jumlah atau frekuensi observasi menurut kategorinya. Kita lihat contoh. Selama ini kepala instalasi gizi di rumah sakit X ya menganggap bahwa seluruh pasien rawat inap menyukai 3 pilihan menu yang diberikan, yaitu menu A, menu B, dan menu C. Entah itu menu apa ya, mungkin uh, ya yang sesuai dengan porsi dan juga sesuai dengan jenis penyakitnya. Untuk mengetahui apakah pendapat kepala instalasi gizi tersebut benar, diambil sampel 12 orang pasien rawat inap. Ke 12 pasien rawat inap ini ditanya pilihan-pilihan menu yang paling mereka sukai selama perawatan. Ya, datanya sebagai berikut. Ya, pasien pertama nama Reni. Dia ternyata menyukai menu A. Kemudian yang kedua, pasien bernama Roni, dia menyukai menu B. Kemudian yang ketiga, Sugiarto menu C, 4 Dedi. Dia menyukai C, ke-5 Sinta menyukai B, ke-6 Susi menyukai C, ke-7 Lili menyukai C, ke-8 Lina menyukai menu C, 9 Lani menyukai menu A, 10 Ruben menyukai menu A, 11 Ricky menyukai menu B, dan yang pasien yang terakhir Rosi menyukai menu B. Ya. Dari case seperti itu, tentunya yang pertama, prosedur atau langkah yang pertama adalah kita menuliskan hipotesis. Ya, dari uh, apa namanya? Case yang tadi. Maka hipotesisnya bisa kita tuliskan untuk hipotesis nolnya. Proporsi untuk setiap menu ya adalah sama. Ya, maaf ini menu ya, bukan warna. Saya perbaiki. Menu pilihan itu adalah sama. Ya. Kemudian proporsi yang uh, maksud saya hipotesis nolnya adalah ya belum tampak ya, saya share screen dulu. Ya, menu proporsi untuk setiap menu pilihan adalah sama, sementara alternatifnya adalah proporsi untuk setiap menu pilihan adalah tidak sama. Dengan alfa atau taraf signifikansi alfa adalah 5%. Ya. Nah, secara tabel kita bisa bentuk pilihan-pilihan yang sebelumnya, yang ini, ke pilihan seperti ini. Bahwa menu A, secara observasi, ada 3 pasien ya yang memilih menu A. Itu adalah kenyataan. Siapakah itu? Ya, menu A itu adalah Reni, Lani, dan Ruben. Ya. Sementara menu B itu ada 4.
secara observasi. Ya. Dan menu C ada 5. Seperti kelihatan bahwa menu C itu lebih besar atau lebih banyak yang menyukai. Ya. Tetapi kalau kita mau menguji, itu tidak bisa langsung menjadi putusan, perlu diuji dengan chi-square satu sampel. Sementara nilai harapannya, ya karena ada eh, dalam apa namanya responden tadi yang dipilih itu ada 12 dengan tiga pilihan menu, ya harapannya ada masing-masing 4 pilihan di setiap menu. Tetapi kan itu nilai harapan. Observasinya terbukti menu A 3 orang, menu B 4 orang, menu C 5 orang. Dan nilai harapannya ya masing-masing 4. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan dengan X kuadrat hitung, di mana sigma X kuadrat hitung O dikurangi E pangkat 2 kurang E, dengan masing-masing observasi untuk setiap pilihan menu. Untuk A adalah 3, dikurangi dengan 4, ekspektasinya dipangkatkan 2, dibagi dengan 4, ditambah dengan menu B 4, dikurangi dengan ekspektasi menu B 4, dikuadratkan dibagi dengan 4, ditambah dengan 5 untuk pilihan menu C, observasinya dikurangi ekspektasi menu C 4, dikuadratkan dibagi dengan 4, kita akan ketemu nilai 0,5. Silakan dicek juga ya, dihitung baik-baik karena di sini ada sigma dan masing-masing O kurang E itu dihitung baik-baik, sehingga saya ringkaskan ketemu nilai X kuadrat hitung adalah 0,5. Ya. Selanjutnya, untuk tingkat signifikasi 5% dan derajat bebas sesuai dengan tetapan tadi bahwa B kurang 1 dikali dengan K kurang 1, bahwa derajat bebasnya itu uh, mengandung unsur satu sampel, maka yang digunakan adalah K-1. Sehingga K adalah 3, karena ada 3 pilihan menu dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga derajat bebasnya untuk case seperti tadi itu adalah 2. Nah, kalau kita melihat tabel X kuadrat atau chi square pada tabel, maka kita akan temu untuk derajat bebas 2 itu dengan alfa 5%, nilainya adalah 7,81. Saya bagikan dulu. Ya, kita lihat tabelnya ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Ya, ini. Kalau adik-adik teman-teman bisa lihat, derajat bebasnya adalah 2. Ya. Alfa yang kita gunakan 0,05. Maka ya untuk eh, tabel alfa yang eh, 0,05 itu kan harus kita lihat yang eh, K sama dengan eh, 3, ya kan? Derajat bebasnya itu K sama dengan 3, berarti K kurang 1 kan? Nah, jadi 5,9. Ya. Oke. Kalau misalnya eh, derajat bebasnya itu adalah 3, maka yang digunakan 7,8. Oke. Ya, karena kita K bebasnya atau derajat bebasnya itu adalah 2, maka yang digunakan adalah 5,9 ya. DF-nya kita pakai kan K-1, 5,991. Ya, sekali lagi dari tabel yang kita pakai adalah K-1, kita ketemu nilai 0, 5,991.
Saya tampilkan dulu. Saya ulangi untuk derajat bebas K-1 yaitu 2, maka alfa yang kita gunakan 0,05, kita dapat nilai 5,991. Ya. Oke. Selanjutnya, mudah-mudahan bisa kelihatan screen-nya ini. Ya, karena X kuadrat kita adalah 0,05. Maaf, saya kembalikan ini, ada salah ketik di sini. 0,05 alfa kita kan 5% ya. 0,05, maka bisa dipastikan X kuadrat hasil perhitungan itu adalah 0,5 dan alfa kita 0,05, sementara X kuadrat tabel adalah 5,991, maka bentar ya, saya share screen dulu. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan ini tampilan slideshow-nya. Ya, dengan alfa 5%, derajat bebas sama dengan 2, kita lihat di tabel itu adalah 5,91. Keputusannya adalah karena X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat pada tabel, atau 0,5 hasil perhitungan kita tadi, itu ternyata lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka kita gagal menolak hipotesis nol atau H0 harus diterima. Kesimpulannya apa? Dengan eh, tingkat signifikansi 5%, kita bisa menyimpulkan bahwa pasien rawat inap menyukai ketiga menu yang diberikan secara proporsional. Dalam artian tidak ada menu yang lebih disukai di antara pasien. Ya, semua menu disukai, proporsinya sama, gitu. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, saya ulangi dari perhitungan uh, yang sebelumnya, bahwa hipotesis nol yang menyatakan proporsi untuk setiap menu pilihannya itu adalah sama, bahkan kita bilang bahwa tidak ada perbedaan di antara pilihan menu pasien rawat inap. Ternyata setelah kita analisis dengan X kuadrat satu sampel, kita dapatkan X kuadrat hitung adalah 0,5 dan X kuadrat pada tabel 5,9, itu 0,5 lebih kecil daripada 5,9. Jika 0,5 atau X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka A0 diterima. Atau ya, A0 diterima berarti proporsi untuk setiap menu pilihan adalah sama. Dengan kata lain juga, tidak ada perbedaan di antara pasien dalam hal pilihan-pilihan menu saat dirawat. Ya, tuh. Selanjutnya, untuk uji X kuadrat dengan 2 sampel. Ya. Untuk uji K-square 2 sampel atau K kuadrat 2 sampel, prosedurnya adalah sama. Kita menentukan hipotesis nolnya, hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya. A0 tidak terdapat perbedaan frekuensi dua populasi. Alternatifnya terdapat perbedaan frekuensi dua populasi. Langkah selanjutnya ya seperti yang biasa, kita menggunakan taraf signifikansi. Ya, jika dalam taraf signifikansi ini harus diperhatikan apakah uji ini dua arah atau satu arah. Jika dua arah, ya kita jangan lupa membagi alfa yang kita pakai itu dengan 2, alfa per 2. Ya, biasanya X kuadrat itu merupakan uji satu arah. Ya.
Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan kriteria pengujian bahwa nilai X kuadrat tabel harus dibandingkan dengan X kuadrat hasil perhitungan. Ya, di mana ya seperti eh, yang sebelumnya, jika X kuadrat tabel lebih besar daripada X kuadrat hitung atau X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka nol diterima. Tetapi jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka nol ditolak. Ya. Nah, berdasarkan jumlah sampel yang digunakan, ya, kita bisa menentukan uji yang digunakan. Jika ragu, maka gunakanlah uji X kuadrat dengan koreksi kontinuitas atau Yates koreksi, dan ya, bila jumlah sampel lebih daripada 40. Kemudian, ya, seperti tadi, maka kriteria penolakan dan penemuan seperti demikian. Mari kita lihat. Hendak dilihat hubungan kejadian merokok dengan kanker paru. Paparan perokok dan bukan perokok pada 50 orang yang menjadi sampel atau responden. Diketahui yang merokok ada 29 orang, dan di antara 29 itu yang menderita kanker paru ada 20 orang. Sementara yang tidak menderita kanker paru pada kelompok perokok itu hanya 9. Kemudian dari 50 responden, ada 27 yang menderita kanker paru. Dari 27 penderita kanker paru itu, ya, perokoknya adalah 20 orang dan bukan perokok 7 orang. Ya, saya ulangi, dari 50 ada 29 perokok dan bukan perokok 21 orang. Dari 29 perokok yang menderita kanker paru ada 20 orang, ya, dan yang tidak menderita 9 orang. Sementara dari yang menderita kanker paru berjumlah 27 dari 50, 20 diantaranya perokok dan 7 diantaranya bukan perokok. Ya. Langkah penyelesaiannya, kita tentukan hipotesis. Apakah ada hubungan merokok dengan kanker paru? Hipotesis nolnya adalah ada hubungan kebiasaan merokok dengan kanker paru. Alternatifnya adalah tidak ada. Ya, untuk chi-square 2 sampel seperti ini, berlaku rumus umumnya tadi. B min 1 K min 1. Kalau yang satu sampel hanya K min 1 karena persoalan yang kita lihat satu sampel itu tadi. Pilihan menu. Kalau ini ada baris, ada kolom. Gitu. Maka kalau tabel kita 2 kali 2, maka X kuadrat tabelnya itu adalah 3,84. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Kriteria pengambilan keputusannya, H0 ditolak atau HA diterima bila X kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan X kuadrat tabel. Sebaliknya jika X kuadrat hitung sama yang tadi, lebih kecil daripada X kuadrat tabel, ya H0 diterima. Lalu kita menghitung nilai X dengan uh, apa namanya, patokan patokan dengan tabel kontingensi, di mana hitung kita mengetahui dulu posisi masing-masing sel, ya, observasi dan ekspektasi. Di mana sel A itu uh, adalah apa namanya, di mana perokok dan juga menderita kanker paru, dan B itu adalah perokok tetapi tidak menderita kanker paru. Sementara sel C itu adalah bukan merokok tetapi menderita kanker paru, dan sel D ini adalah bukan perokok tetapi tidak menderita dan juga tidak menderita kanker paru. Kalau kalian bisa lihat baik-baik, sebenarnya A dengan D itu yang luar biasa yang menjadi pokok perhatian. A itu adalah yang buruk-buruk, D itu yang baik-baik. Kemudian ada subtotal baris dan ada subtotal kolom. A tambah B, C tambah D itu subtotal baris. A tambah C dan B tambah D itu ada subtotal kolom. Dan keseluruhannya adalah N atau sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Ya, itu adalah nilai yang ada pada tabel ini. Saya kembalikan tabelnya. Ini 20 di sel A, 9 di sel B,
7 di sel C, 14 sel D. Inilah sebenarnya observasi. Ya, nilai-nilai observasi. Sementara ya, kalau kita mau menghitung ya berapa ekspektasi dari masing-masing sel yang ada di sini, maka rumusnya atau penyelesaiannya adalah ya maaf ini eh, kolomnya berimpitan adalah ekspektasi sama dengan subtotal baris dikali subtotal kolom dibagi dengan grand total. Ya, kalau saya bisa kembalikan ke sini, subtotal baris ini ya dikali dengan subtotal kolom yang ini dibagi dengan grand total. Itulah ekspektasi untuk sel A. Saya ulangi, untuk menghitung sel atau ekspektasi sel A yaitu dengan subtotal baris dikali dengan subtotal kolom dibagi dengan grand total. Selanjutnya untuk sel B ekspektasinya berapa? Subtotal baris dibagi dengan subtotal kolomnya dibagi dengan grand total. Saya ulangi untuk B ekspektasinya adalah subtotal baris dikali dengan subtotal kolom untuk B ini atau B tambah D dibagi dengan grand total. Bagaimana untuk ekspektasi sel C? Ya, C tambah D ini dikali A tambah C dibagi A tambah B tambah C tambah D atau grand total. Bagaimana sel D? Ya, sub total baris atau C tambah D dikali dengan sub total kolom untuk D adalah B tambah D dibagi dengan grand total. Ya, ringkasnya seperti itu. Ya, ya. Sehingga kita akan ketemu nilai-nilai uh, ekspektasi baik sel A, sel B, sel C, sel D. Ya, demikian. Ya. Perhitungannya setelah kita dapatkan ya 20 tambah 9 dikali 20 tambah 7 sama dengan 15,7. Saya kembalikan ya 29 kali 27 dibagi dengan 50. Ya, dari mana? Dari sini. Ya, saya kembalikan ya. Dari yang ini. Untuk ekspektasi dari yang observasi sel A atau nilainya 20 ini ya berarti 29 kali 27 bagi 50. Untuk ekspektasi yang di sini 29 kali 23 bagi 50. Yang di sini 21 kali 27 bagi 50. Yang di sini 21 kali 23 bagi 50. Ya, gitu ya. Sehingga secara ringkas ketemukan ya seperti perhitungan demikian. Ya. Untuk sel A kita dapat 15,7, sel B 13,3, sel C 11,3, sel D 9,7. Nah, setelah kita hitung, kita akan ketemu X kuadrat hitung adalah 6,1. Berdasarkan nilai-nilai observasi dan ekspektasi masing-masing sel. Kalau kita perhatikan dalam uh, tabel X kuadrat, ya, dengan derajat bebasnya 1 atau 3,84, maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa X kuadrat hitung sebesar 6,1 lebih besar daripada X kuadrat tabel, yaitu 3,84. Ya. Jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Atau HA diterima dengan kesimpulan, berarti memang secara signifikan ada hubungan di antara kebiasaan merokok atau paparan karena rokok dengan kanker paru dari 50 responden yang kita uji tadi. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Ya, ini latihan kedua. Silakan adik-adik bisa menyimaknya dan juga melakukannya atau menjawabnya. Hasil pengumpulan data untuk melihat hubungan di antara pengetahuan ibu
dengan status imunisasi dasar bayi diperoleh bahwa ada sebanyak 17 dari 41 ibu mempunyai tingkat pengetahuan rendah. Status imunisasi dasar bayinya tidak lengkap. Sedangkan di antara ibu yang pengetahuannya tinggi, hanya ada 10 dari 48 ibu yang status imunisasi dasar bayinya lengkap. Ya, kalau kita buat dalam tabel observasi pengumpulan datanya ya seperti ini. Rendah pengetahuannya di sisi kiri sebagai variabel independen. Variabel independen adalah status imunisasi bayi. Ya, ada rendah dan tinggi dari 89, ada tidak lengkap dan lengkap. Ya, di mana rendah 41 dan tinggi 48. Ya, status imunisasi bayi dari 89, 55 yang tidak lengkap. Status imunisasinya 34 yang lengkap. Ya. Kemudian kita menetapkan hipotesisnya adalah tidak ada hubungan pengetahuan ibu dengan status imunisasi bayi. Lawannya ya ada hubungan dan X kuadrat tabelnya karena tabelnya 2 kali 2. X kuadrat tabel itu kalau 2 kali 2 derajat bebasnya B min 1 K min 1. Maka ketemu nilai X kuadrat tabel 3,84. Dengan kriteria yang sama dengan sebelumnya, kita lakukan perhitungan, maka kita ketemu nilai ya masing-masing ekspektasi A 25,3, ekspektasi B 15,7, ekspektasi C 29,7, D 18,3. Dengan prinsip-prinsip yang sama tadi. Subtotal baris dikali dengan subtotal kolom dibagi dengan grand total. Ya, kalau kita hitung, maka kita peroleh X kuadrat hitung. Ini saya ringkas saja. Tapi teman-teman jangan lupa dihitung ulang. Sigma O dikurangi E kuadrat dibagi dengan E. Untuk masing-masing sel. Ya, di belakang kita ketemu 13,2. 13,2 itu jauh lebih besar daripada 3,84 atau X kuadrat tabel. Maka kita bisa menyimpulkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan status imunisasi dasar bayi. Ya, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami pemahaman ini atau materi ini. Ya, lebih lanjut, ya kita masuk pada yang ketiga, uji K-square yang lebih dari 2 sampel. Biasa juga disebut dengan K-sampel. K-sampel maksudnya lebih daripada 2. Ya. Uji Chi-square K-sampel merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan ataupun pengaruh di antara K kelompok sampel. Jadi maksudnya ya lebih daripada 2 sampel. Yang dikelompokkan menurut klasifikasi atau kategori. Uji Chi-square yang K sampel ini dengan syarat datanya itu berskala nominal. Ya. Contoh-contoh penggunaannya seperti seseorang ingin mengetahui efek samping dari penggunaan obat terhadap usia. Ya. Misalnya efek samping penggunaan obat itu dibagi 4 kelompok. Tidak ada efek, ya. Ada efek, tidak ada efek, pusing, mual, dan muntah misalnya. Ya, kelompok umurnya dibagi 10 sampai 15 tahun, 6 sampai 19 tahun. Ya, artinya ada lebih daripada dua sampel begitu. Syarat yang harus dipenuhi yaitu data harus bersifat kategori atau nominal. Kemudian sampel yang digunakan harus independen. Artinya kondisi satu kategori, kalau tadi misalnya usia, dengan kategori lain adalah efek dari pengobatan itu tidak mempengaruhi satu sama lain atau bebas independen. Sebisa mungkin gunakan sampel yang cukup besar ya agar perhitungan ujinya benar-benar valid. DB atau DF yang digunakan yaitu baris kurang 1 kali kolom kurang 1 sama yang 2 sampel tadi. Rumus umumnya yaitu X kuadrat sama dengan double sigma baris dan kolomnya ini dikali double sigma O IJ dikurangi EIJ kuadrat per EIJ. Di mana EIJ ini dihitung dari sigma OIJ
ya dikali dengan OIJ per N. Ya. R adalah baris, C adalah kolom atau RK. Sementara OIJ adalah frekuensi observasi pada baris I kolom J, dan EIJ adalah frekuensi harapan. Nah, ya, frekuensi harapan lagi pada baris I kolom J. N adalah jumlah responden atau unit atau jumlah orang yang dipakai. Ya, kalau kita lihat rumusnya ada sedikit berbeda dengan yang lain karena ada double sigma atau double penjumlahan ini. O I J kurang E I J kuadrat per E I J. Prosedurnya sama, nol, tidak terdapat perbedaan frekuensi lebih daripada dua sampel atau populasi. Alternatifnya terdapat perbedaan frekuensi. Ya, seperti yang lalu juga kita gunakan alfanya 5% jika satu arah. Kalau dia dua arah maka kita gunakan 0,025. Ya. Kita juga menggunakan tabel X kuadrat dalam eh, mencari tahu apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Ya, kita gunakan tabel eh, X kuadrat. Ya. Dan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesisnya adalah jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka ya A0 diterima. Sama sebaliknya jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka kita menolak. Lebih lanjut kita lihat dalam bentuk contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan umur, ya, apakah perbedaan umur memiliki pengaruh terhadap pilihan treatment, ya. Apakah dengan umur yang berbeda, treatmentnya itu yang dipilih juga berbeda. Ya, treatment pemulihan pasca bedah tulang akibat kecelakaan lalu lintas di sebuah rumah sakit ortopedi tahun 2022. Maaf, ini 2023. Ya. Datanya sebagai berikut. Untuk umur 20 sampai dengan 24, ya, pilihan model pemulihan pasca operasinya itu untuk yang tipe A itu ada 50 pasien, tipe B 45, tipe C 60, tipe D 45. Untuk yang umur 25 sampai dengan 29, tipe A-nya 55, tipe B 52, tipe C-nya 40, tipe D-nya 36. Sementara yang terakhir untuk 30 sampai 34, 20 untuk tipe A, 21 untuk tipe B, 25 untuk tipe C, dan 51 untuk tipe D. Buktikan apakah memang benar karena perbedaan umur eh, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan model treatmentnya. Atau dengan kata lain, ya karena umurlah yang menyebabkan treatment tipe A, tipe B, tipe C, tipe D itu ada. Dengan alfa 5%. Penyelesaiannya, ya yang pertama sama seperti biasa, tentukan hipotesis nolnya. Tidak, ya saya ulangi, tidak, uh, maaf ini ada salah ketik, saya perbaiki dulu. Ya, pilihan umurnya itu ada 3, 20 sampai dengan 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34. Model treatment pemulihan yang uh, mau dipakai, mau dilakukan atau dikenakan kepada uh, masing-masing kelompok usia pasien akibat kecelakaan lalu lintas. Ada rumah sakit ortopedi. Baik, saya bagikan dulu. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan slide show-nya.
Saya ulangi, dari pilihan tipe A untuk umur 20 sampai 24 itu 50 orang. Nah, untuk 25 sampai 29, 55 orang. Dan 30 sampai 34, 20 orang. Tipe B 45 sampai 20 sampai 24, 45 orang. 25 sampai 29, 52 orang. 30 sampai 34, 21 orang. Tipe C 20 sampai dengan 24, 60 orang. 25 sampai 29, 40 orang. 30 sampai 34, 25 orang. Dan tipe D 20 sampai dengan 24, 45 orang. 25 sampai 29, 36 orang. 30 sampai dengan 34, 51 orang. Pertanyaannya, apakah perbedaan umur memiliki pengaruh yang signifikan? Ya, hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok umur terhadap perbedaan pilihan treatmen pemulihan. Lawannya adalah terdapat perbedaan. Alfa 5%, ya, derajat bebasnya adalah B-1 kali K-1. Kemudian kita lihat baris kita berapa? 3 kan? Ya. Kemudian dikurangi, ya, saya perbaiki dulu ini, ada salah ketik lagi, maaf. Baris baris kita ada 3, ya. Oke, baris kita ada 3, kolom kita ada 4, ya, seperti itu. Ya, baris kita ada derajat bebas itu baris -1 K-1. Baris kita ada 3 dikurangi 1, 2 dikali dengan 4. Nah, jadinya adalah 6, ya kan? Ya, 2 kali 3, ya. Karena baris kita itu 2 dan kolom kita itu 6. Ya. Derajat bebasnya berarti adalah 6. Ya. 6 artinya bahwa kita mendapatkan atau di dalam tabel atau di dalam apa namanya, ya, saya perbaiki dulu, di dalam tabel X kuadrat itu kalau DF-nya sama dengan 6 dengan alfa 0,05 itu dalam tabel 12,59, ya, 12,59. Ya, saya perbaiki dulu, 12,59, ya. Oke, lebih lanjut saya mau menyampaikan bahwa yang perlu diperhatikan adalah selain X kuadrat hitungnya, teman-teman juga harus memperhatikan berapa derajat bebasnya. Derajat bebas itu juga menentukan pilihan DF pada tabel X kuadrat tabel yang kita gunakan. Ya, sekalian saya juga mau menyampaikan bahwa eh, ketika kita melihat hipotesis, perhatikan apakah satu arah atau dua arah. Umumnya, ya, dalam menentukan hipotesisnya itu kita memperhatikan H0 dan H alternatifnya. Baik, saya share screen ulang ini.
Ya, oke. Ya, slideshow. Tapi ya, ya mudah-mudahan bisa diikan. Saya sudah perbaiki datanya. Oke, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok umur terhadap perbedaan pilihan treatment. Alfa 5%, derajat bebas adalah 3 kali 3 min 1 kali 4 min 1. Berarti kita dapat 6. Karena barisnya 2, kolomnya 3. Setelah dikurangi min 1 kan. Jadi dapat 6. Nah, di dalam X kuadrat tabel kita untuk alfa 0,05 dengan DB-nya atau derajat bebasnya 6, itu didapat 12,592. Mari kita lihat dulu tabelnya ya. Ya ini. Untuk DF atau DB-nya 6 dan alfanya 0,05, kita dapat 12,592. Ya, mudah-mudahan di layar kelihatan ya. Saya ulangi, untuk X kuadrat tabelnya itu kita dapat 12 untuk alfa 0,05 dengan DF sama dengan DF-nya adalah 6, maka kita dapatkan adalah 12,59 ya, 59 ya 2. Ya, mudah-mudahan di layar bisa lihat. Oke, 12,592. Baik, kembali dulu. Oke, ya. Bila X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka kita nolakkan nol. Ya. Sekarang, dari responden tadi, tipe-tipe model pemulihannya, kemudian kelompok umurnya, ada 500 responden. Selanjutnya adalah kita menghitung ya masing-masing ekspektasi, masing-masing ekspektasi untuk masing-masing sel. Sel untuk eh, yang A ini atau baris pertama, kolom pertama. Satu-satu. Ya, kalau kita hitung 200 kali 125 bagi 500. Ya, 200 ya, kali 125 bagi 500. Begitu perhitungannya. Kemudian sel baris satu kolom 2. Ini bukan 12 ya, ini baris satu kolom 2. Gitu. Baris satu kolom 2. 200 ya, kali 118 bagi 500. 200 kali 118 bagi 500. Kemudian sel baris satu kolom 3 atau E13. 200 kali 125 bagi 500. Ya, seterusnya begitu ya. Ya. Jadi teman-teman lihat di sini itu yang disebut pertama adalah baris. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Kalau yang ini adalah baris kedua, kolom ketiga. Kalau yang ini baris ketiga, kolom ketiga. Begitu seterusnya. Yang ini baris kedua, kolom kedua. Bukan bacanya dua-dua. Bukan I22. Baris dua, kolom dua. Nah, semuanya ini sudah dihitung. Tapi teman-teman sekali lagi lihat soalnya nanti saya bagikan apa materinya juga teman-teman harus hitung ulang dengan hanya terima beres. Ya, secara ringkas, ya kalau kita ringkas, ya masing-masing kelompok umur dengan pilihan treatment ya dari tipe A
tipe B, tipe C, dan tipe D seperti demikian. Ya. Observasi, ini observasi masing-masing. Umur 24 tipe A 50 orang. Di umur yang sama tipe B 45, tipe C 60, tipe D 45. 25 sampai 29, ya, seperti itu. Ini observasi. Ya. Sementara ekspektasi, ya, ini untuk tipe A 50, tipe B itu hasil rangkuman dari yang ini tadi ya. 50, 47,2, 50 sampai dengan 30,89 ini. Kemudian observasi kurang ekspektasi 50 kurang 50, 45 kurang 47, 60 kurang 50. Kita ketemu ada min. Dan min ini harus kita kuadratkan sesuai rumusnya itu kan. OI kurang EI, maaf ini bukan I1 EI ya. Kuadrat per, nah, ini baru per sini. Tapi ini dulu kuadratkan 0 kali 0, min 2 kali, min 2,2 kali min 2,2, 4,84 seterusnya. Dan semuanya ini dibagi E. E untuk masing-masing ini. 0, ya. Kalau 0 sudah dibagi dengan EI berarti ya 0. Ya. Kemudian 4,84 dibagi dengan 47,20 seperti ini 0,10. Seterusnya nilai keseluruhannya ini itu kita jumlahkan atau sigma. Sigma OI kurang I kuadrat per E. Kita ketemu nilai 29. Nilai inilah yang menjadi uh, yang akan kita bandingkan dengan X kuadrat pada tabel. X kuadrat hitung kita adalah 29. Dari mana 29 nih? Sebenarnya ringkasan dari ini 50 masing-masing ekspektasi ini dikasih masuk dari rumus yang ini. 0 kurang EI, ya. O kurang EI kuadrat per EI. Ya. Dengan menggunakan statistik X kuadrat, kita temukan ya nilai X kuadrat hitung adalah 29. Ya. X kuadrat hitung kita 29 dan X kuadrat tabel kita adalah 12,592. Ya, 12,592 simpulannya adalah ya, bahwa X kuadrat hitung kita adalah 29 lebih besar daripada X kuadrat tabel. Ya, X kuadrat tabel yang maaf ini harusnya 6 ya bukan 9. 29 lebih besar daripada 12. Artinya kita menolak hipotesis 0. Tolak hipotesis 0 dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok umur dengan pilihan treatment pemulihan pasca bedah akibat kecelakaan lalu lintas di sebuah rumah sakit ortopedi di tahun 2022 dari 500 pasien yang dikumpulkan selama 1 tahun. Ya, demikian. Nah, teman-teman dari ketiga uji X kuadrat 1 sampel, 2 sampel, K sampel, ini ada keterbatasannya sebenarnya juga. Keterbatasannya adalah maka kita harus tahu dulu bahwa dalam perhitungan ekspektasi nilai X kuadrat itu tidak boleh ada nilai ekspektasi yang kurang daripada 1. Ya. Lalu dari banyaknya sel, 20% sel itu nilai ekspektasinya yang lebih kecil daripada 5 tidak boleh lebih dari 20%. Maksudnya bagaimana? Kalau sel kita misalnya baris kali kolomnya kita itu misalnya 6, maka 20% dari 6 itu kan 1,2. Jadi dia boleh hanya ada 1 sel, tidak boleh lebih daripada 1 sel yang ekspektasinya itu bernilai kurang daripada 5. Kalau jumlah sel kita baris kali kolomnya adalah 9, maka 20% dari 9 berapa itu? 2 sel. 2 sel yang tidak boleh nilai lebih daripada 2 sel yang kurang daripada 5. Itu tidak boleh. Kalau ditemukan kondisi itu maka kita gunakan Fisher eksak. Ya. Nah, catatannya juga ya, kalau di dalam menguji atau melakukan
dengan uh, aplikasi, maka tabel pada Fisher eksak untuk tabel 2 kali 2 kita gunakan jika kita temukan ada ekspektasi yang kurang daripada 5. Jadi jangan gunakan X kuadrat. Dan uh, jika tabel 2 kali 2 juga nilai ekspektasinya kurang daripada 5 itu 0 atau tidak ada, maka kita gunakan uh, continue koreksi. Ya. Sedangkan untuk output pada tabel lebih daripada 2 kali 2 yang kita baca adalah person X squared. Oke. Nah, bila syarat uji X kuadrat tidak terpenuhi, maka apabila baris kita banyak, maka baris dan kolom sel itu kita gabung. Contoh kasus, kalau misalnya baris kita 3, kolom kita 3, maka kita upayakan baris dulu kita jadikan 2, dan kita hitung ekspektasinya. Kalau masih ada yang kurang daripada 1, kolomnya lagi yang kita mampatkan jadi 2 kali 2 dari 2 kali 3 tadi. Ya. Saya ulangi, kalau misalnya baris kita 3 dan kolom juga kita 3, ya, dan ternyata tidak memenuhi syarat, maka baris harus kita kurangi. Dia menjadi 2 baris, 3 kolom. Tapi tetap tidak memenuhi syarat, maka kita gunakan kolom juga kita gabung. Ya, yang paling mungkin digabung. Ya. Jadi dari 3 kali 3, ya kita gabung dia menjadi 2 kali 3. Tetap kalau dia tidak bisa lagi, kita gabung lagi kolomnya menjadi 2, tabel 2 kali 2. Sampai dia memenuhi syarat. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka kita gunakan uji lainnya. Bisa Fisher, bisa uji binomial. Nah, untuk tabel yang 2 kali 2, Yates mengeluarkan formula untuk mengoreksi. Mengapa ini dikoreksi? Karena menurut Yates, semakin besar sampel, ya, cenderung signifikan. Ya, padahal itu tidak boleh pada sebuah formula. Bahwa jumlah sampel tidak harus menentukan signifikan atau tidak signifikannya sebuah hipotesis. Maka dia melakukan koreksi dengan menambahkan nilai setengah pada rumus aslinya, yaitu O kurang E dikurangi 0,5 kuadrat. Inilah faktor koreksi dari Yates. Yang ini tetap, ya. Rumus ini juga bisa eh, apa dinotasikan juga seperti ini. X kuadrat sama dengan grand total atau N yang ini dikali dengan uh, kurung mutlak A kali D, ini A kali D, sel A kali sel D, dikurangi sel B, kurangi C, dikurangi grand total bagi 2, kuadrat. Dibagi dengan subtotal baris, dikali subtotal baris kedua, dikali subtotal kolom pertama, kali subtotal kolom kedua. Nah, itu adalah koreksi dari Yates. Faktor koreksinya adalah 0,5. Sekali lagi, supaya bisa benar-benar hipotesis itu tidak bergantung jumlah sampel. Contoh penggunaan koreksi Yates ini. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kejadian infeksi nosokomial antara penderita yang menjalani operasi dengan yang tidak menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Hasil pengumpulan datanya ada 135 pasien yang mengalami infeksi nosokomial, ada 65. Dari 65 yang mengalami itu, pasien operasinya 50, yang tidak operasi 15. Keseluruhan pasien operasi adalah 75 dan yang tidak operasi 60. Dari yang 75, yang mengalami infeksi 50 dan yang tidak 25. Pertanyaannya, apakah perbedaan kejadian INOS atau infeksi nosokomial antara penderita yang menjalani operasi dengan yang tidak menjalani operasi? Sekedar catatan, infeksi nosokomial itu infeksi yang didapatkan oleh pasien atau keluarga pasien atau nakes di instalasi atau di fasilitas pelayanan kesehatan karena kurangnya sterilisasi atau kurangnya uh, pencegahan penularan di alat atau di ruangan. Ya, itu infeksi nosokomial. Bisa saja terjadi di keluarga pasien kalau dia mengunjungi tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, atau dia dalam kondisi yang drop, ya, itu bisa jadi terjadi nosokomial, infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
Analisisnya, ya, observasinya kita catat. Seperti tadi, ini observasinya 50, 15, 25, 45, sel A, sel B, sel C, sel D. Lalu kita hitung ekspektasinya. Berarti 65 kali 75 bagi 135. Ya, ketemu 36,1. D. Kemudian ini ekspektasi dari sel B, 65 kali 60 bagi 130. Gitu seterusnya. Nah, untuk mempermudah menghitung ekspektasi sebenarnya begini. Kalau sel A sudah kita temukan, misalnya 65 kali 75 bagi 135, itu sudah kita dapatkan 36,1, seharusnya sel B, sel C, sel D itu ikut serta. Tidak usah lagi kita hitung panjang-panjang begitu. Mengapa? Coba perhatikan. Ini kan ekspektasi dari sel A. Sel A ini kan 50, sel B 15, sel C 25, sel D 45. Dan subtotalnya 65, 70, 75, 60. Nah, kalau kita hitung ekspektasi sel A, kan 65 dikali 75 bagi 135 kan? Ya, kita dapat 36,1. Maka ekspektasi sel B itu sebenarnya 65 dikurangi 36,1. Ya, 28,9. Begitu juga sel C, ya. 75 kurang 36,1. Ya. Dan selanjutnya ya sel uh, sel D, ya. Dengan serta merta begitu. Langsung bisa dihitung. Ya, dari tabel ini kita sudah bisa menghitung atau menghasilkan frekuensi ekspektasi. Ya, kalau kita periksa secara syarat, tidak ada sel dengan frekuensi ekspektasi kurang daripada 1. Dan tidak ada sel dengan frekuensi harapan kurang daripada 5 dan tabel 2 kali 2. Maka memenuhi syarat uji X kuadrat yang dikoreksi. Ya, saya kasih catatan. Memenuhi syarat uji X kuadrat yang dikoreksi atau continue koreksi. Maka kita gunakan nilai X kuadrat yang dikoreksi. Ya. Entah teman-teman atau kalian mau menggunakan rumus yang atas atau rumus yang bawah. Ya. O kurang E kurang mutlak dikurangi 0,5 kuadrat per masing-masing sel, ya kan? Atau grand total kali A kali D kurang B kali C dikurangi N per 2 kuadrat per ya A tambah B kali B tambah C dan seterusnya ya, sesuai dengan rumusnya. Ya, kita ketemukan sama baik di atas rumus yang ini dan rumus yang ini. 21,54. Kita bandingkan dengan X kuadrat tabel dengan DF sama dengan 1 karena baris kurang 1 kali K kurang 1 kan 1. X kuadrat tabelnya adalah 3,84, X kuadrat hitungnya adalah 21,54, 21,54 lebih besar daripada X kuadrat tabel. Atau 21 lebih besar daripada 3,8. Maka A0 ditolak, kesimpulannya adalah ada perbedaan kejadian inos antara penderita yang menjalani operasi dengan tidak menjalani operasi. Oke, demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada yang kurang dimengerti atau mau ditanyakan silakan dimanfaatkan fasilitas komentar mengenai latihan atau tugasnya. Silakan secara mandiri untuk melihat latihan-latihan yang ada dan dikerjakan. Semakin lancar Anda mengerjakan tugas, latihan, atau mungkin soal-soal yang ada, saya jelas pasti akan lebih mantap begitu. Banding kalian hanya melihat-lihat saja dan menunggu hasil. Nah, kan bukan saya akan mendapatkan manfaat kalian sendiri. Semakin banyak latihan, semakin lancar. Lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Itu kan kata begitu. Semakin banyak latihan, walaupun di situ sudah ada hasilnya, ulangi, dicek, dihitung sendiri.
Ya, jangan langsung terima lulus-lulus. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan materi untuk pertemuan ke-14 saya sudah siapkan. Nanti saya sertakan dan akan saya kirimkan ke ketua kelas. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, shalom, dan salam sehat. Tuhan memberkati kita.